Kita sudah selesai berbeda bangsa, berbeda suku, bendera dari dulu berbeda, tapi bangsa ini memilih hidup bersama dengan menggunakan merah putih. NU dari dulu ada benderanya, tapi nggak pernah disandingkan untuk mengganti merah putih. Sepak bola benderanya banyak, nggak disandingkan untuk merah putih. Ini sudah selesai di bangsa ini. Nenek moyang kita dulu mengibarkan merah putih, ditembak Belanda, kibarkan di atas rumah. Belanda masih curiga, tiangnya kita kasih tebu, masih curiga kita kasih padi, masih curiga kita kasih pisang, masih curiga kita kasih kelapa, masih curiga bawa makanan. Kata Belanda, cuman mau makan, makanannya habis, nanti lama-lama padinya mengering, kelapanya rontok, pisangnya rontok, tebunya mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Ini perlawanan budaya yang luar biasa. Maka rumah dimanapun ada merah putih. Inilah merah putih. Jadi jangan kemudian kita, ini orang-orang baru yang baru datang, nggak ngerti Indonesia. Makanya Indonesia ini karena berbeda-beda selalu diajak bareng, makan bareng, ada kawinan bareng, ada orang mati bareng, pengajian bareng, ngopi bareng, semuanya bareng, kawin bareng semua. Lah makanya untuk meruntuhkan bangsa ini dibikin sendiri-sendiri. Orang bareng disebut bid'ah, orang kumpul mati disebut musyrik, kumpul di kuburan musyrik, semua akhirnya menjadi nafsi sampai akhirnya dipisah sampai titik paling pribadi, wajahnya nggak boleh dilihat oleh orang lain. Akhirnya apa? Dia tidak punya beban sosial sama sekali, dan ketika menghancurkan masyarakat Indonesia, dia tidak pernah merasa berdosa apapun karena dia bukan bagian dari bangsa Indonesia. Ini namanya political engineering, dan dari dulu nggak pernah berhasil. Makanya bangsa ini dibawa ke kanan oleh Masyumi juga nggak bisa, bawa ke kiri oleh PKI nggak bisa. Bangsa ini dari dulu di tengah-tengah, dan hari ini yang berbicara di tengah-tengah. Makanya berat jadi NU itu. Dari dulu dibully. Jepang datang, satu-satunya ulama yang berani kerjasama dengan Jepang cuman Kiai Hasyim, menjadi ketua Sumubu, ketua Departemen Agamanya Jepang. Bung Karno melihat itu, berarti kerjasama dengan Jepang itu bisa secara syar'i. Bung Karno kerjasama dengan Jepang bikin peta. Akhirnya dua orang ini, yang satu berbicara agama, yang satu berbicara tentang nasionalisme, yang satu amanu wa amilu sholihat, yang satu berbicara tentang baladil amin. Tidak pernah disangka, ternyata hanya dalam beberapa waktu Hiroshima Nagasaki diledakkan oleh sekutu. Saat itu limbung. Kalau seandainya tidak ada Bung Karno dan tidak ada Kiai Hasyim, maka tidak ada Dokuretsu Zumbi Sakai, tidak ada Dokuretsu Zumbi Inkai, tidak ada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Bilang kayak gini, tapi kalau bilang dibully dari dulu biasa aja ya, biasa sudah. NU itu berbicara bangsa, yang lain itu tinggal terimoin itu, sudahlah kan, terimoin ya gitu. Nah, begitu Pancasila tidak disepakati, Kiai Hasyim yang mengambil alih. Kenapa? Karena Kiai Hasyim tumpuan para ulama waktu itu. Sebab satu-satunya ulama yang keluar dari Timur Tengah yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh hanya Kiai Hasyim. Hadratus Syekh itu mensyaratkan apal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu Kiai Hasyim Asy'ari. Maka jangan pernah ragu menjadi pemimpin Nahdlatul Ulama, dan jangan pernah ragu diolok-olok oleh orang lain yang apalnya hanya hadis 3 atau 1 kulubin atin dolalah. Bisa ragu, maka jangan ragu jadi orang NU. Kurang keras apa namanya DITI dulu selesai di Indonesia, kurang keras apa PKI selesai, maka yang agak keras-keras itu nanti juga selesai di Indonesia. Selesai. Musik rock kurang apa galaknya di Indonesia ketika datang. Musik rock rambutnya panjang, belum 20 tahun rock dud. Ini Indonesia. Musik keroncong kurang apa gagahnya, sekarang jadi campur sari.
McD gagahnya seperti apa? Sekarang Sambelaya, Pawon Deso balik lagi. Sudahlah, ini siklusnya begitu. Makanya nggak usah ragu menjadi NO. Tahun 45 bangsa terancam oleh gerakan-gerakan radikal yang ngomong bangsa tinggal 3 orang, yang lain sudah berbicara tentang perang dan segala macamnya. Yang ngomong waktu itu tinggal siapa? Bung Karno ngomong bangsa, PKI ngomong bangsa, NU ngomong bangsa. Tiga-tiganya ini yang tinggal ngomong bangsa, bersatu dalam Nasakom. Tapi ketika PKI mengkhianati bangsa, yang pertama kali ambil tindakan siapa? Nahdlatul Ulama. Jangan pernah ragu dengan NU. Tahun 71 Pak Harto menang, tapi Pak Harto ribut dengan kekuatan Indonesia, disatukan dalam satu partai, dalam fusi partai. Pak Harto bikin Golkar, dan sisa-sisa PNI dibikinkan PDI, Partai Islam masuk P3, tapi P3 ributnya luar biasa karena bermusuhan dalam satu agama. NU sikut-sikutan, tapi semua selalu tergantung NU. Negara kalau ribut yang pertama kali diminta mereda pasti NU. Tapi ibaratnya NU seperti daun salam. Kalau masak sayur asam nggak pede kalau nggak ada daun salam, begitu selesai yang dibuang pertama kali daun salam. Tapi nggak usah dendam, ini politik. Karena kita kalau belum belajar kita pasti kalah. Makanya kemudian Pak Harto bikin apa? Bikin asas tunggal Pancasila. Kiai NU sudah marah di Jawa Timur, sudah pidato, kalau Anda ke Ka'bah mau apa? Mau tawaf, mau haji. Kalau ke Pohon Beringin mau apa? Ngiseng, sudah ada di sana. Sudah ada di sana. Tapi ketika Pak Harto bikin asas tunggal Pancasila, NU lihat Pancasila kebutuhan bangsa dan negara. Pancasila tidak boleh hilang dari bangsa dan negara karena dia pemersatu bangsa yang berbeda. Tapi urusan Pak Harto bagaimana? Gus Dur canggih waktu itu, bikin ukhuwah wataniyah basyariah Islamiyah. Pak Harto tambah nekat, ganti Beni Murdani, ganti M. Yusuf dengan Beni Murdani Katolik, bikin CSI Bian Kun Harican Silalahi. Tapi Gus Dur lihat ini bangsa harus tetap selamat. Tapi NU didorong dari belakang. Oleh siapa? Panglima DII Jateng DII wilayah 7 namanya Abdullah Sungkar. Didorong agar NU juga berontak pada negara. Tapi NU ngerti, begitu situasi agak reda, bisa ukhuwah jalan, NU buang badan, terima asas tunggal Pancasila. Maka Abdullah Sungkar kejelungup, dia lari ke Pakistan, masuk ke sekolahan Amerika namanya Akademi Militer Peshawar yang dipersiapkan untuk menghancurkan Uni Soviet di Pakistan. Ke sana membawa muridnya namanya Ba'asyir bawa muridnya namanya Mukhlas bawa adiknya namanya Amrozi. Mau apa kamu? Ruwo jika ribut sembilan. Begitu NU terima asas tunggal Pancasila, Pak Harto aduh, ternyata bangsa dan negara selamat karena Pancasila. Tapi NU ngelawan Pak Harto jalan terus, tidak kemana-mana, tapi berada di mana. Pak Harto pusing, ini gimana, bangsanya diterima, ngelawannya terus. Akhirnya Pak Harto, aku kalah. Akhirnya Mbak Tutut suruh ikut Gus Dur kemana-mana. Untuk apa? Untuk agar kita kehilangan Gus Dur, nggak kehilangan NU. Akhirnya Mbak Tutut naik kemana-mana, naik bis NU. Namanya naik bis itu bayar. Kalau sebelum kalah namanya riswah, setelah kalah naik kendaraan namanya ujroh, ongkos naik kendaraan. Gus Dur nyopir, Mbak Tutut naik. Akhirnya Gus Dur jengkel, Gus Dur tidur, penumpang tambah satu lagi naik, anaknya Bung Karno namanya Megawati. Begitu naik berdua, cakar-cakaran di belakang, tinggal tidur sama Gus Dur. Meledak peristiwa 27 Juli tahun 96, dua singa berkelahi kecapean, maka yang jadi presiden adalah yang ngomong si singa. Itulah maka Presiden Indonesia Gus Dur, ketua NU. Siapapun harus menghargai bahwa ketua NU menjadi presiden, maka jangan malu. Kita tidak bisa dianggap bodoh. NU pernah jadi presiden. Kita ini besar, tapi kalau kita jadi korban hoak, kita memang kecil. Kuat persatuan kita. Ini bangsa. Makanya ketika NU santri ini ditinggali Islam, pertahankan sampai mati. Begitu Belanda datang, diusir secara bersama-sama, bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka NKRI disebut wilayah Islam, pertahankan sampai mati. NKRI harga mati.